pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Baiklah Bapak Ibu semua, yang ingin kami sampaikan pada kultum subuh kali ini adalah tentang peradaban Islam. Walaupun sebenarnya saya kurang percaya diri di depan, karena di lingkungan kita barangkali beberapa pakar sejarah sudah banyak, terutama di dalam sejarah Islam ini. Namun di sini sedikit-sedikit kita sharing, kita berbagi ilmu tentang peradaban Islam. Yang pertama sekali, marilah kita pahami dahulu makna dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kita harus meminta kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus? Karena memang disinilah pentingnya kita belajar sejarah. De story magistra vitae, kata ilmuwan barat. Sejarah itu adalah guru yang paling baik, guru yang terbaik. Jadi dari sejarah di kehidupan manusia, baik itu 100 tahun, 200, 300 tahun yang telah lalu, telah banyak kita jumpai beberapa umat, bahkan mungkin mayoritas umat ini banyak yang sesat. Itulah mengapa kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat, yakni jalan orang-orang yang benar. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau tidak tunjuki mereka. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Jadi jalan orang yang sesat inilah yang seharusnya sampai sekarang, kalau kita sudah membaca umat-umat dahulu itu, banyak yang hancur, banyak yang tidak taat kepada Allah karena keingkaran mereka. Maka kita selaku makhluk yang berpikir, sekiranya tidak jatuh kepada jurang yang sama. Inilah fungsinya kita membaca sejarah. Bahkan para nabi dan rasul juga diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf, maka wahai para nabi, kisahkanlah sejarah ataupun cerita-cerita umat terdahulu itu kepada umatmu, agar umatmu tidak sama dengan umat yang lain. Bapak dan Ibu yang berbahagia, adapun tema yang kita angkat pada subuh kali ini, kultum kita adalah tentang peradaban paling rendah. Saya pernah mendengar tentang ceramah dari Ustadz Budi Ashari LC. Beliau adalah seorang pakar sejarawan, khusus dalam peradaban Islam. Beliau juga adalah seorang parenting Islam. Jadi di dalam sebuah kesempatan diskusi sekaligus ceramah dengan beliau, beliau menyampaikan kalau peradaban manusia itu ada 3 tingkatan. Beliau membaginya kepada 3 tingkatan, yakni peradaban tertinggi, menengah, dan terendah. Yang pertama, peradaban tertinggi dari manusia itu adalah, kata beliau, ketika manusia yang berkelompok menjadi bangsa itu bersatu, mengenal Tuhan dan menjalankan ajaran yang benar, yakni ajaran yang benar itu adalah Islam, dengan baik dan benar di dalam beragamanya. Maka disinilah peradaban manusia yang paling tinggi. Ini ditandai ketika Rasulullah SAW hidup, kemudian berlanjut sampai kepada Khulafaur Rasyidin, yakni khalifah yang 4, dan ini lebih kurang lamanya sekitar 30 tahun Rasulullah.
menjalankan ini. Sehingga dalam hadis beliau Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahih nomor 3651 dan Imam Muslim juga meriwayatkannya di nomor hadis 2533 kalau tidak salah Bapak Ibu, yang berbunyi khairun nas qarni, kata Rasulullah, summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, sebaik-baik generasi ataupun sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kata Rasulullah. Kemudian generasi seterusnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis ini sahih. Jadi dari hadis Rasulullah ini dijelaskan bahwa pada masa beliau itu, masa berikutnya masa sahabat, dan setelah masa sahabat adalah masa-masa yang terbaik, masa-masa keemasan, masa-masa gemilang. Dari sinilah kita mungkin kalau dianggap sebuah software namanya Bapak Ibu, ini adalah sebuah software yang paling baik dalam mengatur tatanan hidup dan kehidupan di atas dunia ini. Bapak dan Ibu yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peradaban yang menengah. Peradaban yang menengah dari manusia ini adalah ketika manusia yang berkelompok itu mengutamakan pengembangan ilmu. Ini ditandai dengan berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan seperti yang membahas tentang manusia, baik itu sosiologi, antropologi ataupun kebudayaan, dan sejarah yang diminati begitu banyak oleh para kalangan, baik itu mahasiswa dan lain sebagainya. Dalam tingkat peradaban yang kedua ini, kita juga dapat melihat tanda-tanda yang paling jelas adalah di mana masih tingginya suatu moralitas bangsa tersebut, kedisiplinan, rasa jujur masih dijunjung tinggi dalam tingkat peradaban yang menengah ini. Jadi di beberapa negara Eropa kita jumpai seperti Finlandia, Denmark, Belanda dan lain-lain. Di sana banyak beberapa kajian ilmu ataupun mungkin beberapa perguruan tinggi yang membahas ataupun yang diutamakan ini adalah sebuah hal yang dianggap sangat menarik, sehingga banyak para mahasiswa yang menuntut ilmu ke sana, banyak para siswa yang disekolahkan dari luar negeri ke daerah Eropa tersebut. Inilah peradaban yang paling menengah Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya peradaban yang ketiga, ini peradabannya yang terendah. Tidak dikatakan tinggi dan tidak boleh dikatakan sedang, tapi yang paling rendah. Mana itu peradaban yang paling rendah? Peradaban yang paling rendah itu adalah ketika manusia ini sudah mengutamakan kebutuhan-kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan-kebutuhan baik itu berupa benda, harta dan sebagainya. Ini adalah peradaban paling rendah. Karena sudah tidak dianggap penting lagi agama, kebutuhan rohani ini sudah tidak diutamakan lagi bagi manusia. Itulah mengapa disebabkan peradaban ini peradaban yang paling rendah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, peradaban yang paling rendah ini juga ditandai dengan beberapa kekurangan. Tapi banyak di suatu daerah itu kita temukan, kalau daerah itu banyak toko-toko, banyak outlet, banyak supermarket, dan banyak pusat-pusat perbelanjaan lainnya yang begitu besar. Yang difokuskan hanyalah pemenuhan hartawan, yang difokuskan hanyalah kebutuhan-kebutuhan duniawi, bukan ukhrawi. Tidak akan mudah kita mendapatkan di suatu bangsa tersebut seperti perpustakaan yang lengkap, yang terawat, bahkan museum yang lengkap isinya semuanya, yang penuh sesak pengunjungnya. Itu sangat sulit kita temukan Bapak dan Ibu. Maka inilah peradaban yang paling rendah dari peradaban manusia ini. Walaupun sebenarnya ini peradaban terendah,
ataupun kata peradaban tidak cocok sebenarnya. Namun karena ini yang paling rendah pembagiannya, maka termasuk juga peradaban yang terendah. Karena kata adab ini Bapak dan Ibu semua adalah suatu pelaksanaan yang menjalankan suatu ajaran Islam dan mengesahkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Jadi kata adab ini kalau kita pahami adalah akhlak sebenarnya Bapak dan Ibu. Dan lebih umumnya dipahami adab ini adalah berasal dari bahasa Arab. Yang padanan katanya lebih kita mudah memahaminya adalah sopan santun. Kemudian Bapak dan Ibu semua, di dalam peradaban terendah ini juga kita dapati nantinya beberapa manusia itu sibuk dengan tugas-tugas dunianya. Bahkan yang dahulu teknologi ini tugasnya ataupun manfaatnya adalah memudahkan pekerjaan, memudahkan tugas kita dalam sehari-hari. Namun kita lihat pada sekarang ini, teknologi ini justru dijadikan suatu hal yang paling penting, dijadikan suatu hal yang paling utama. Bahkan kita sudah tunduk kepada teknologi tersebut. Bagi kita yang berpikiran teknologi adalah segalanya, bagi kita yang berpikiran teknologi adalah satu-satunya yang paling penting di atas dunia ini merupakan pikiran yang perlu kita buang jauh-jauh Bapak dan Ibu. Kenapa demikian? Jika kita lihat suatu negara yang maju seperti negara Jepang. Jepang itu adalah raja teknologi. Teknologinya sudah mencapai batas yang sangat tinggi, bahkan produk-produknya sudah dikirimkan ke beberapa luar negeri dari Jepang ini, termasuk Indonesia. Namun di Jepang, Bapak dan Ibu, masyarakat Jepang itu masih menjunjung tinggi kedisiplinan, masih menjunjung tinggi kesopanan, masih menjunjung tinggi kejujuran. Ini kuncinya Bapak dan Ibu. Jadi untuk kita semua, barangkali saya selaku anak-anak dari Bapak dan Ibu semua, sekaligus mungkin masih dangkal pengetahuannya, tidak berani mengatakan kalau Indonesia ini adalah memiliki peradaban terendah. Hanya saja yang saya sampaikan di sini kepada Bapak dan Ibu semua adalah mari kita renungkan. Kalau kita masih memiliki akal sehat, tentunya kita akan berpikir bagaimana Indonesia ini ke depannya. Indonesia ini banyak masalahnya Bapak Ibu, mulai daripada pajak yang tinggi sampai kepada kesehatan sampai saat sekarang ini. Kalau mungkin masyarakat miskin sakit, maka mereka lebih memilih mati di rumah daripada berobat ke rumah sakit. Ini sebabnya adalah karena biaya kesehatan, biaya berobat itu masih sangat tinggi, tidak terjangkau oleh masyarakat kita. Tapi perlu kita ketahui Bapak dan Ibu semua, sehebat-hebatnya penyakit zohir, penyakit jasmani, dia hanya menyerang, dia hanya membuat rusak dunia. Kalau kita diserang penyakit zohir seperti kanker, paling-palingan cuma mati gitu Bapak dan Ibu. Kalau kita diserang penyakit gagal ginjal, paling-palingan mati. Kalau kita diserang penyakit COVID-19, paling-palingan mati gitu. Tidak berakibat kepada akhirat. Maksudnya, tidak ada seseorang penduduk neraka itu ditanya di akhirat kelak Bapak dan Ibu, kalau kenapa kamu masuk neraka? Kanker Pak, tidak ada. Kenapa kamu masuk neraka? COVID-19 Pak, juga tidak. Tetapi yang menyebabkan masuk neraka itu adalah penyakit rohani ataupun penyakit yang batin ini Bapak dan Ibu. Apa itu contohnya? Sombong. Sombong itu di dunia Bapak dan Ibu dikucilkan dari pergaulan, dan di akhirat jelas tempatnya. Kikir bin pelit. Di dunia tidak ada orang yang bergaul dengan orang yang kikir, walaupun sebenarnya kita terkadang juga ada sifat kikir.
Namun kata Imam Al-Ghazali, Bapak dan Ibu, saya heran, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita diserang penyakit jasmani, penyakit zohir, kita cepat-cepat lari ke dokter. Nggak ada uang, pinjam pun jadilah. Kita cepat-cepat lari ke dokter. Setidaknya puskesmas yang dekat jaraknya dengan kita. Kalau puskesmas tidak bisa mengobati, maka kita lari kepada rumah sakit. Jika rumah sakit tidak sanggup, maka kita datang kepada dokter spesialis, baik itu di luar negeri. Itulah takutnya kita kepada penyakit zahir, Bapak dan Ibu. Tapi sebenarnya tentu kita harus lebih takut kepada penyakit yang batin ataupun penyakit rohani. Kalau kita sudah diserang penyakit rohani, rusaklah dunia, kata Imam Ghazali, dan hancurlah akhirat. Jadi Imam Ghazali juga mengatakan, saya heran kenapa manusia itu lebih mengutamakan penyakit zahir untuk diobati, tapi penyakit batinnya disepelekan. Sehingga beliau menghimbau kepada kita semua, kalau kita begitu bersungguh-sungguh mencari obat untuk menyembuhkan penyakit zahir, maka betapa kita tidak akan lebih bersungguh-sungguh untuk mencari penangkal ataupun obat dari penyakit batin, Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, baiklah, mungkin tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Di akhir kami sampaikan kesimpulan dari kultum ini adalah usia dari peradaban manusia itu ataupun usia dari manusia itu adalah sama dengan peradaban manusia itu sendiri. Kita sudah banyak membaca, kita sudah banyak tahu tentang peradaban-peradaban, yang mana peradaban-peradaban itu dahulu banyak yang sudah tertanam, baik itu seperti Mesir kuno, baik itu seperti Mesopotamia dan lain-lain sebagainya, Persia. Ini adalah peradaban-peradaban yang sudah terkubur di muka bumi dan tidak akan bangkit lagi. Kalau kita menginginkan Indonesia yang kita cintai ini masih tetap utuh, masih tetap ada 100, 200, 300, bahkan 400 tahun yang akan datang, ataupun bahkan sampai hari akhirat nantinya, maka marilah kita senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, tingkatkan penelitian, didik anak-anak kita dengan Al-Quran. Karena suatu bangsa ataupun suatu masa yang gemilang dalam Islam ini sangat menggentarkan dunia-dunia lain. Ditandai dari masa Rasulullah SAW, sahabat, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah dan lain sebagainya. Ini sangat gemilang, Bapak dan Ibu, dan sangat menggentarkan dunia-dunia lain. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita senantiasa, yang paling utama sekali adalah menanamkan cinta kepada Tuhan ataupun menanamkan tauhid kepada anak-anak kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari peradaban yang tinggi ini dasarnya adalah menanamkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ataupun tauhid. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.